Maaf ya atas keterlambatan persidangan. Penuntut umum sudah siap. Penasihat hukum para terdakwa. Saya tes audionya juga ya. Saudara terdakwa Lukas NB bisa dengar suara kami dari ruang persidangan? Bisa dengar? Dengar. Bisa dengar ya. Baik. Persidangan kami akan ya. Sidang perkara pidana khusus tindak pidana korupsi nomor 53 Pitsus TPK 2023 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Lukas NMB dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara penuntut umum, saudara terdakwa dihadirkan secara online ya. Secara online sekarang beliau di rutan KPK yang mulia. Rutan KPK. Ya. Ini di ruangan khusus atau di mana nih? Ini di ruang kunjungan yang mulia. Di ruang kunjungan. Ya. Tidak menghalangi komunikasi kita, tidak menghalangi ya. Sejauh Suaranya ini jelas. masih bisa terdengar yang mulia. Baik. Saudara terdakwa Lukas NMB ya. Pemeriksaan perkara saudara hari ini mulai diperiksa ya. Segala sesuatunya saudara perhatikan di ruang persidangan ini ya, sebagai bahan pembelaan saudara nanti ya. Apakah saudara dalam keadaan sehat sekarang ini? Saudara terdakwa Lukas NMB, apakah saudara dalam keadaan sehat hari ini? Sehat ya? Maaf, Dalam Pak. Beliau sudah menjawab 2 kali dalam keadaan sakit. Dia sudah menjawab 2 kali, Pak Ketua. dalam keadaan sakit ya. Penuntut umum sakit yang seperti apa? Informasi? Mungkin untuk memastikan apakah sakitnya seperti apa, kita perlu dokter untuk memeriksa yang mulia. Dan kita nggak bisa memastikan apakah sampai seberapa jauh sakitnya. Kita perlu dokter yang memeriksa. Iya, kami ada hakim, kami ada dokter standby di sana untuk memeriksa. Kami majelis hakim bukan dokter Pak ya, atau kami melihat secara kasat mata, kami sudah bisa memastikan bahwa apakah terdakwa ini benar-benar sakit atau tidak, kan gitu. Kami harus ada referensi dari pihak kedokteran dalam hal ini. Dokter yang berkompeten dalam hal ini, dokter pemerintah tentunya. Ya. Apabila terdakwa ini memang benar dalam keadaan sakit, pemeriksaan perkara ini tidak bisa kami lanjutkan Pak, karena kami tidak bisa memeriksa seorang terdakwa dalam keadaan sakit. Itu tegas ya, ya. Kami akan berikan seperti itu. Jadi untuk memastikan apakah terdakwa ini benar-benar sakit, kami harus ada referensi dari kedokteran untuk rekam medis terakhir. Ya. Gimana rekam medis terakhir? Ada enggak dari bisa kami dapat? Baik, kami mohon waktu untuk koordinasi dengan dokter KPK mulia untuk memastikan kebetulan kami tidak bawa rekam medisnya, sehingga kami mohon waktu untuk koordinasi dengan dokter di sana dan sekaligus melakukan pengecekan. Baik. Yang disakit, yang dimaksud sakit yang bagaimana. Baik ya. Demikian yang mulia. Sebentar nanti ada waktu ya. Baik, saya pertegas lagi, saudara terdakwa, saudara kan tadi sudah mengaku dalam keadaan sakit. Apakah saudara bisa mengikuti persidangan ini? Saya bantu Ketua, beliau menjawab tidak bisa. Tidak bisa. Pernyataan Pak Lukas bahwa beliau tidak bisa mengikuti persidangan. Ini kan sudah penuntut umum untuk sidang hari ini sudah menetapkan untuk persidangan secara online, ya. Gimana untuk ini saya lihat tadi ada kendala, ya, kendala untuk menghadirkan terdakwa secara online tadi. Jadi gimana itu? Memang tadi pagi kita ada kendala terkait dengan yang terdakwa tidak mau keluar kamar karena
memohon untuk offline. Itu. Dan tadi sudah kita sampaikan juga bahwa yang kemudian kita sampaikan yang bersangkutan bersedia di ruang kunjungan tadi. Terdakwa menginginkan ya, persidangan ini dilakukan secara offline. Iya. Maksudnya begini ya, untuk sidang online sebetulnya dimungkinkan juga ya, Baik. sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 ya, tahun 2020 dimungkinkan untuk pelaksanaan sidang pidana secara elektronik, dimungkinkan ya. Tapi namun demikian ada syarat-syaratnya tentunya kan gitu, dimungkinkan ada syarat-syaratnya. Di antaranya apabila kemungkinan penuntut umum ya, dasar pertimbangan untuk sidang offline itu, sidang online itu karena dasar dari keamanan, kami bisa pahami ya. Jadi gimana sidang saudara untuk sidang-sidang selanjutnya? Apakah tetap saudara bertahan untuk sidang secara online atau secara offline? Untuk ketegasan aja Pak. Baik, terima kasih Mulia. Dari awal kami berencana online dengan pertimbangan bahwa untuk efektivitas persidangan, karena Pak Lukas dalam mobilitasnya menggunakan kursi roda, jadi biar efektif, cepat kita online. Tapi kalau memang Yang Mulia mempertimbangkan untuk secara offline, kami juga siap untuk mengikuti secara offline. Sidang offline. Siap Yang Mulia. Oke, sudah disetujui oleh penuntut umum untuk sidang secara offline. Tapi dengan catatan Pak ya, dengan catatan sedapat mungkin persidangan ini berjalan lancar, ya, berjalan lancar, tidak ada kendala. Itu tentunya. Kalau seandainya kita udah coba sidang offline dan ternyata persidangan tidak berjalan lancar, maka dengan tegas kami akan menyatakan bahwa sidang dilaksanakan secara online. Gimana saudara penuntut umum? Apakah saudara bisa menjamin? Baik. Ya, Pertama-tama persidangan ini berjalan lancar kalau persidangan itu dilakukan secara offline. Begini Yang Mulia, supaya jelas. Waktu tahap kedua jaksa akan tahu dia punya tensi 180 sampai dihentikan oleh Dr. Yo. Kemarin tanggal 7 Juni supaya Yang Mulia tahu, tensinya 223 140. Jadi itu sudah sangat tinggi. Ini mengenai alasan sakit. Mengenai offline memang kita pernah tulis surat kepada Yang Mulia bahwa dia menginginkan pada waktu itu offline, ada surat kami, dan mengenai sakitnya ada dari katakanlah hal dari Komnas HAM bahwa memang dia sakit. Jadi cuma itu yang hendak kami katakan. Kalau misalkan sampai Yang Mulia berpendirian bahwa ini mesti offline, mengenai keamanan kami jamin. Yang Mulia lihat aja sendiri orang-orang Papua nggak banyak yang hadir pada hari ini juga. Kami jamin mengenai hal itu. Jadi pertama mengenai sakitnya kami sendiri melihat Dr. Yo pada waktu itu, waktu 180 dihentikan tahap kedua pada waktu itu karena tinggi. Sekarang tanggal 7 Juni tensinya 223. Sampai Pak Lukas pernah bilang kalau saya mati katanya KPK yang bunuh sama saya. Itu kata-kata Pak Lukas. Jadi saya serahkan pertimbangan kepada itu, tapi hari ini pasti kami tidak inginkan supaya dilanjutkan karena beliau sakit Yang Mulia. Baik ya, masalah sidang offline tadi, saudara bisa jamin dan pihak keluarga atau simpatisan ya dari terdakwa Lukas NMB bisa jamin saudara tidak akan melakukan kegaduhan ya di ruang persidangan. Saudara bisa jamin ya? Kalau memang saudara bisa jamin, majelis hakim tegas akan menyatakan bahwa persidangan ini dilakukan secara offline. Ya, dengan catatan tadi itu, apabila ya ternyata setelah persidangan offline ini ada kendala di ruang persidangan, maka kami akan menetapkan lagi persidangan ini akan dilakukan secara online. Seperti itu Pak ya, saya ingatkan dari awal. Iya, kami belum ada gitu, mungkin ada Hamka. Sebentar, satu-satu. Oke. Iya, jangan dulu Pak Beta. Iya, sebentar. Iya, nanti. Bapak kasih dulu.
Baik. Karena baik ya, saudara terdakwa Lukas NMB ya, dalam pemeriksaan perkara saudara ini ya, saudara didampingi oleh tim penasihat hukum, benar? Sebagaimana yang terlihat di ruang persidangan. Benar. Ya, benar ya. Silakan saudara bisa memperlihatkan surat kuasa, yang memperlihatkan surat kuasa, ID card saudara, dan berita acara sumpah. Kalau dia, ya, Saya kan sering ketemu dengan Lukas. Kalau Anda lihat 4 kali stroke memang pembicaranya pasti tidak akan jelas. Kedua, kenapa dia mau lihat offline? Biar media lihat kakinya bengkak, nggak bisa pakai sepatu, dan makin sakit dia di dalam. Itu aja saya mau kasih tahu. Dari semula saya sudah sangka bahwa sidang ini tidak akan dilanjutkan kalau hukum acara memang dilaksanakan. Bukan cuma saya, kita sudah tulis surat juga bahwa dia maunya offline. Biar media melihat keadaannya bagaimana. Biar rakyat Papua melihat keadaannya bagaimana. Jadi apa yang dikatakan, apa yang berlaku tadi adalah menurut hukum acara. Sebenarnya orang sakit not fit to stand trial. Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Untuk minggu depan ada jaminan sehat? Kita jamin kan, bukan jaminan sehat, jaminan hadir. Iya, jaminan hadir kan dia sendiri mengatakan tadi terus secara terang bahwa dia mau offline. Tapi ada maksudnya supaya orang melihat selama ini kakinya makin membengkak, biar orang lihat dia nggak bisa pakai sepatu itu. Ya, saya kira cukup. Terkait hepatitis B-nya Pak? Apa? Ya udah, itu dari dokter Profesor Gatot, hepatitis B, kemudian dia punya ginjal, kemudian dia punya darah tinggi kan, makanya tadi saya bilang terakhir kan tanggal 7 Juni tensinya 222/114. Kalau orang lain itu udah koma. Ya, saya kira. Terima kasih media. Pak, pendampingan dari dokter pribadi ada nggak? Dokter pribadi biasa ada yang kunjungi dia, tapi waktu katakanlah tahap kedua yang damping adalah dokter Yo, dan dokter Yo mengatakan mesti dihentikan pemeriksaan tahap kedua karena dia punya tensi tinggi sekali. Bukan saya katakan, jaksanya akan tahu. Makanya saya bilang sama tadi, kita bukan main-main mengenai sakitnya. Bahkan dia bilang, kalau gua mati KPK yang bunuh sama gua, itu aja dia bilang. Itu saya cuma quote kata-kata dia. Baik, terima kasih. Pernah diperiksa lagi di RSPAD Pak? Tanggal 7 Juni terakhir dia ke sana, dan tensinya Anda tahu, kalau Anda mengerti apa tensi 220 itu tinggi sekali. Di bawahnya 114. Salah satu yang dipermasalahkan kan terkait dokter pemeriksa dari pihak KPK, dokter itu Pak. Nah, waktu dokter Rio bukan saya yang bilang, dokter Rio bilang mesti dihentikan tanggal waktu tahap kedua. Tadi kan saya bilang jaksanya hadir kok. Saya kira sekian, terima kasih.